Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Josgrab Nurseri. Pada video kali ini saya akan membahas cara merawat cabang tersier dan membentuk sekaligus merawat ya cabang tersier untuk pembuahan dengan hasil maksimal, atau lebih tepatnya untuk mendapatkan tandan maksimal daripada varian ini. Ini varian Jupiter yang kita buahkan serentak. Artinya kita pangkas membawa buah, kita tunggu sampai panen lagi, kita rawat lagi, kita pangkas lagi, baru kita buahkan kembali. Berbeda dengan yang di sebelah sana ya, itu kita buahkan terus-menerus. Tetapi untuk yang di pohon ini, kita melakukan pembuahan serentak. Dan ini kemarin juga membawa klaster bunga, tetapi kita buang semuanya. Kenapa kita buang? Karena itu bukan tujuannya daripada pemangkasan yang saya lakukan ini. Karena pemangkasan yang saya lakukan ini merupakan pemangkasan fondasi pruning. Jadi kalau saya ingin membuahkan, kita tidak menggunakan cabang tersier ini, tetapi cabang tersier yang ada di sebelah sana. Karena ini hasil pemangkasan dari tersier ini dulu ada di bud ke-6 atau di bat ke-6 telah membawa klaster bunga. Jadi kalau saya ingin membuahkan lagi, cabang yang membawa klaster bunga itulah yang saya pangkas bat ke-6. Tetapi ini saya pangkas mundur, karena tujuannya bukan untuk membuahkan. Apakah pohon anggur ini ketika kita pangkas fondasi pruning berhasil membawa buah? Rata-rata membawa bunga hasil pemangkasan ini. Tetapi kita tidak pelihara karena saya menginginkan tandan maksimal atau pangkas pembuahan, dan pemangkasan yang saya lakukan kemarin ini bukan tujuannya untuk membuahkan, tapi tujuannya adalah meremajakan cabang tersiernya. Saya bentuk ulang ini ya, untuk mendapatkan tandan maksimal daripada varian ini. Oke. Ini jadi ini saya hentikan di 15 daun. Kenapa saya hentikan di 15 daun? Karena saya akan pukul rata pruningnya untuk pemangkasan can pruning. Jadi saya akan melakukan pemangkasan di bat ke-6 secara keseluruhan di cabang tersier yang sedang saya buat ini, untuk mendapatkan tandan maksimal. Karena pengalaman di saya untuk varian ini, tandan maksimalnya berada di bat 4, 5, dan 6. Kalau untuk ukuran senti, kita tidak menggunakan ukuran senti, tapi kita menghitung daun 15. Karena kenapa tidak menggunakan ukuran senti? Karena kalau menggunakan ukuran senti, untuk cabang tersier yang interknotnya terlalu panjang. Apa itu interknot? Interknot adalah jarak antar ruas nih, dari sini ke sini. Ini interknot ya. Ini terlalu panjang, maka kita pangkas di hitung daunnya, maka akan menghasilkan panjang sekali tersiernya. Jadi saya akan melakukan pemangkasan di bukan pemangkasan. Saya akan hentikan di daun ke-15 dari semua cabang tersier ini. Tujuannya untuk meratakan tersier yang tertinggal. Jadi nanti ukuran tersiernya akan sama panjangnya dan sama besarnya. Jadi setelah tersier seragam, kita akan melakukan pemangkasan setelah melakukan aplikasi pupuk generatif selama 4 kali, seminggu sekali. Jadi anggur itu jika interknotnya terlalu panjang, ini jarak antar ruas ini misalkan ini 1 ya, ke sini 1 interknot, ini 2. Dari sini ke sini cuma 1, ini enggak ada. Artinya interknotnya panjang. Itu tanaman sebagai pertanda bahwa tanaman terlalu vigor dan unsur N-nya terlalu tinggi. Apa dampaknya jika interknotnya terlalu jauh? Maka anggur akan sangat sulit untuk dibuahkan karena interknotnya terlalu panjang.
Itu pengalaman di saya ya. Jadi kalau interknotnya menjauh terlalu panjang, maka akan sulit ketika kita pangkas untuk pembuahan menghasilkan buah. Dan itu berlaku untuk seluruh varian di saya. Jadi kalau interknotnya normal, biasanya kita pangkas juga menghasilkan klaster buah atau klaster bunga. Tunas air kita buang semua dari awal. Nih, ini seperti ini, tidak ada tunas air. Jadi saya selalu membuang tunas air dari awal. Seperti ini nggak ada tunas air ya. Tunas air yang tumbuh semua kita buang. Nggak ada tunas air. Seperti ini kita hitung. Ini daunnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ini masih kecil ya. Di 15 daun. Jadi ini kita hentikan nih. Seperti ini. Teman-teman bisa lihat. Nih. Nah, ya. Berhenti. Nanti ketika sudah berhenti seperti ini, daun ini yang ini akan sama rata dengan yang di sini. Nah, setelah kita rata dan sudah kita berikan pupuk generatif, maka batang-batang cabang tersier ini akan berubah warna menjadi coklat. Jadi ini sudah kita tahan di 15 daun, sulur kita buang. Apa yang kita buang? Tunas air dan sulurnya kita buang semua. Ini seperti ini. Ini kita buang, ini kita buang. Jadi nggak ada sulur dan tunas air. Oke, ini setiap cabang tersier ini atau dari arem yang cabang tersier yang tumbuh dari arem ini kita pelihara maksimal 2 tersier. Jadi kalau ini kita sebut tersier, maka ini akan menjadi subken. Subken yang kita jadikan tersier kembali. Sama seperti ini, kita lihat. Ini arem dengan satu mata tunas. Ini kita pangkas dulu. Ini juga dulu kita pangkas. Ini terlihat ya. Ini pemangkasan yang dulu. Dan ini kita tumbuhkan kembali. Ya. Jadi satu arem ini kita pelihara maksimal 2. Contohnya ini. Nih. Ya, kita pelihara 2 tersier. Seperti itu. Sama ini kita pelihara juga 2 tersier. Ini sama, nih terlihat kita pelihara 2 tersier. Nah, nih. Ini pun sama, 2 tersier. 1 dan 2, maksimal 2. Tapi kalau tumbuh 2 dan satunya jelek kita buang, kita pelihara 1 aja. Nah ini 2 ya. Ini dulu kita pangkas 1 mata tunas. Ini 2 mata tunas, ini 1. Tuh. Nah, setelah kita hentikan, ini sudah mulai kita hentikan di daun ke-15 ya. Jadi menghitungnya dari ini seperti ini. Ini kita hitung 1, 2 sampai 15 kita hentikan, tunas air kita buang, sulur-sulur kita buang. Minggu ini saya sudah mulai memasukkan pupuk generatif. Apa pupuknya? MKP, KNO3 dan boron. Boron karate boron ya, bukan boron murni, kosong nanti daunnya, pohonnya. Jadi karate boron. Untuk apa MKP? Untuk merangsang tanaman ini berubah fase atau merangsang pembuahan, pembungaan, merangsang tanaman ini berbuah. Untuk apa KNO3 putih? Nah, KNO3-nya putih. KNO3 putih adalah unsur kalium dan nitrogen dalam bentuk nitrat yang mudah diserap oleh tanaman. Ya. Jadi nitrogen dan nitrat itu lebih mudah diserap nitrat oleh tanaman dalam bentuk nitrat ya. Ibarat kita makan, jika nitrogen itu adalah kita sedang makan nasi, sedangkan nitrat itu kita sedang makan bubur. Jadi tanaman lebih mudah atau unsur nitrat itu dapat mudah diserap secara langsung oleh tanaman ini. Itu fungsi kedua daripada KNO3 putih adalah untuk mencegah bunga rontok pada saat setelah dipangkas nanti berbunga supaya bunganya tidak rontok. Kemudian unsur kalsium
kalium juga untuk membantu pembelahan sel. Sedangkan boron dan karate boron ya, yang kandungannya juga kalsium, itu untuk mencegah terjadinya crackberry. Jadi untuk karate boron itu kalsiumnya sangat sedikit ya. Karena sejatinya kalsium dan fosfat tidak bisa bertemu. Tetapi untuk di karate boron, kalsiumnya cuma cukup sedikit saja, ada kandungan boronnya di sana. Tujuannya untuk membantu tanaman melakukan pembelahan sel, dan pada saat nanti berbuah untuk mencegah crackberry atau buah pecah. Ini sudah seperti ini. Jadi mulai minggu besok kita sudah mulai masukkan pupuk generatif. Nih, ini tunas air kita buang. Oh ya, takaran pupuk generatifnya nanti yang akan kita aplikasikan adalah MKP 1 sendok makan, boron, karate boron 1 sendok makan, KNO3 putih 1 sendok makan. Kita campurkan 5 liter air, kita siramkan ke media tanamnya ini untuk 1 pohon. Jadi MKP, KNO3 boron masing-masing 1 sendok, larutkan dalam 5 liter air untuk 1 pohon ini. Ini tanaman sudah berbuah berkali-kali ya, ini terlihat nih aromnya nih. Ya. Tetapi selalu saya buahkan serentak sehingga terbentuk arom seperti ini. Nah, kali ini saya melakukan fondasi pruning. Tujuannya untuk membentuk tajuk tersier ulang, untuk mendapatkan tandan maksimalnya pada saat kita lakukan pemangkasan pembuahan serentak. Gitu ya. Kita lihat pohonnya, percabangannya. Seperti ini. Dari sini ya. Tuh. Jadi ada beberapa tersier di pohon ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 arem, dan rata-rata 2 tersier, berarti 38. Dikurangi ada beberapa yang cuma 1 tersier, ini berarti menghasilkan sekitar 30 tersier. Nah, 1 tersier ini nanti ketika kita pangkas akan menumbuhkan 2 bat teratas, bat 5 dan 6. Berarti nanti akan lahir tersier baru. Kalau ini dibikin katakanlah 30, maka 60 tersier. Gitu ya. Jadi ini harus kita batasi di 15 daun. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menyeragamkan tersier, menyeragamkan ukuran tersier dan memberi kesempatan kepada tersier yang tertinggal seperti ini seperti ini, untuk bisa mengejar. Karena yang lain sedang kita tahan supaya nanti ukurannya sama. Fungsi yang kedua adalah untuk menahan nutrisi. Biar nutrisi tertahan di cabang-cabang tersier yang sedang kita buat ini. Jadi nanti ketika kita pangkas, mata tunasnya atau bat-batnya ini telah terisi. Nutrisi akan berada di titik tumbuh ini, dan ketika kita pangkas menghasilkan klaster bunga. Begitu ya. Ini jadi untuk pemula yang sudah berhasil membuahkan 1, 2, 3 kali, kelanjutannya keempat dan kelima seperti ini pembuahannya, bisa dicontoh ya. Nih, jadi buah tidak akan pernah jauh dari pohonnya, akan berada di sekitar sini saja. Gitu ya. Karena kita melakukan pemangkasan secara serentak atau pembuahan serentak. Jadi setelah berbuah tanaman kita rawat sampai panen, buahnya kita rawat, setelah panen kita istirahatkan, kita isi nutrisi lagi, baru kita pangkas kembali. 3 kali pembuahan, mundur lagi, fondasi pruning lagi. Begitu terus. Jadi 1 kali pembuahan, pangkas di sini buah, pangkas kedua buah, kalau terlalu panjang kembali ke fondasi pruning, kalau masih ada tempat pangkas ketiga kali. Pembuahan ketiga.
sampai ujung sana. Setelah ketiga lari lagi, kita pangkas seperti ini, pondasi pruning, supaya percabangannya tertata dengan rapi dan terbentuk seperti ini dengan arem-arem ini. Sekian dulu, semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.